Oke bro, berarti kan lu kalau yang gue dengar dari cerita lu, berarti kan bisnis lu lumayan banyak lah yang lagi lu jalanin sekarang ya. Tapi ini bisnisnya bener ya, real ya, bukan ini ya, bukan pengusaha bodong ya. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri. Dan untuk episode podcast kali ini gue kedatangan seseorang, ini pengusaha sukses, CEO dari Mauna Group dan juga seorang crypto miner. Kalau di IG-nya namanya underscore Tama underscore 88 underscore ya bro, bener bro ya? Betul, 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 betul. Ribet Tama ribet ya. ya. Bro Tama, apa kabar bro? Baik bro, gimana nih? Iya, baik, baik, baik. Ya, tadi sebenarnya sebelum kita mulai recording nih, kita sempat ngobrol. Gue sempat bilang sama dia, gue sebenarnya gue tahu Tama karena ada satu kasus waktu itu ribut-ribut gara-gara mobil. yang Ya, mungkin, iya. yang mungkin orang-orang udah tahu lah ya kasusnya kasus apa waktu itu. Nah, bro, gue sebenarnya ngundang lu pengen ngobrol tentang crypto mining nih, karena kan orang sekarang makin kesini kan makin banyak ya pengen kripto lah, Bitcoin segala macam. Gue pun sebenarnya sempet waktu itu podcast bareng sama ini, waktu itu dia kerja di satu aplikasi trading kripto. Tapi kan itu lebih ke trading Oh, ya. Cuman gue penasaran sama yang miningnya nih, karena kan setelah gue coba cari-cari ternyata trading dan mining itu berbeda bro ya. Kalau trading itu kan sebenarnya kayak saham gitu kan, lu beli, lu beli ketika harga rendah, lu jual ketika harga tinggi, kayak gitu kan. Cuman kalau mining ini ternyata lebih kompleks kalau yang gue coba gali ya. Nah, cuman kan gue kan ya tahun ini umur 39 nih, gue kan sebenarnya milenial tua lah ya. Kalau kayak gini-gini, kalau kayak gini-gini nih gue sebenarnya agak-agak bingung juga nih, agak-agak gaptek juga nih. Nah, gue pengen tahu nih tentang crypto mining ini dari lu, karena kan hmm, lu gue lihat nih hmm, lu aktif banget kan, lu juga banyak kasih edukasi tentang kripto. Nah, hmm. kalau ngobrol tentang kripto, apakah lu sebelumnya ini emang udah belajar dari kripto tentang kripto ini dari awal atau gimana sih bro? Atau lu sebenarnya kerjaan lu apa sih sebenarnya? Jadi gini, gue tahu kripto itu kurang lebih dari sekitar tahun 2018 waktu itu. Ya, jadi waktu itu banyak Hmm. teman-teman juga yang mulai main di Hmm. dunia kripto lah ya, mulai involve gitu. Terus kebetulan juga kakak ipar gue juga ini banget beli Bitcoin, gitu. Bahkan dulu Hmm. waktu pas Hmm. lagi 2018 dia merit karena pakai Bitcoinnya dia gitu. Jadi Anjir. simpanan Bitcoin dia yang udah jadi mahal terus Hmm. dipakai buat biaya meritan dia waktu itu gitu. Nah, cuma waktu itu Oh. gue masih belum terlalu mau involve gitu karena Hmm. memang sebenarnya main bisnis gue itu adalah di bidang besi baja sama logistik bro soalnya. Jadi Oke. kita mulainya tuh dari bidang konvensional lah sebenarnya. Dan sekarang pun masih di bidang Hmm. itu gitu. Kita Hmm. distribusi untuk material bangunan, tapi lebih beratnya kita di besi baja. Cuma memang ada beberapa yang lain lagi. Terus juga kita ada jasa inilah freight forwarding lah untuk ekspor dan impor sama local land transportation segitulah kurang lebih. Jadi kita Hmm. memang sebenarnya mainnya itu. Nah nyambung ke tahun-tahun ini memang di 2019-2020 ini Hmm. eh, apalagi 2020 ya kita Hmm. punya banyak banget tuh planning project-project baru yang kita mulai 2020 karena memang kan lagi pandemi akhirnya kita ngelihat oh ini ada opportunity lain juga gitu. Jadi memang kita di Hmm. grup kita pengembangannya juga sekarang ada beberapa lah misalnya kita apa namanya kita punya depo untuk apa ya kita bilangnya ya depo modern untuk material bangunan gitu. Jadi kayak Hmm. bayangin aja Hmm. Indomaret atau Alfamart tapi untuk jualan bahan-bahan material building gitu. Hmm. Nah, terus juga kita ada ini juga di grup kita juga ada ini juga kayak health and fitness yang lu tadi bilang gym-gym itu. Hmm. Nah, terus juga kita ada apa namanya? Inilah project paling baru kita tuh kita lagi bikin kayak udah bukan lagi bikin ya, udah jadi juga kayak semacam villa kecil gitulah di Bali kayak gitu-gitu. Jadi di Hmm. grup kita tuh Hmm. ada beberapa macam bisnis dan itu kurang lebih sih pas lagi 2019 lah mulainya gitu. Cuman 2018 itu waktu pas pertama kali gue kenal sama yang apa namanya kripto tuh masih belum terlalu apa ya nempel gitu bro. Karena kita lagi sibukin yang lain waktu itu. Nah Hmm. 2021 ini kemarin ini karena memang akhirnya banyak orang banget tuh yang apa ya kripto lagi booming banget lah ya. 2020 itu kan saham dan kripto lagi booming tuh. Hmm. 2020. Nah terus kan 2021 gue pikir coba gue belajar tentang kripto gitu. Nah waktu pas 2021 itu pilihan di dunia kripto itu investmentnya belum banyak. Jadi antara lu trading, antara lu staking, sama antara lu mining. Tiga ini yang available waktu itu. Hmm. Jadi
trading kan lu tahu lah ya, jual beli gitu kan. Kalau staking itu kita bisa taruh nih koin kita ke developer, nanti mereka bungain, kasih kita bunganya gitu. Nah bunganya itu dalam bentuk koin juga gitu kan, nanti kita tukar ya baru jadi uang gitu. Cuman basically kita kayak nitipin uang gitu ke orang. Nah which is waktu itu gue nggak suka banget sama staking karena menurut gue kripto tuh masih masih belum mature industri. Jadi lu titipin uang ke developer yang lu aja nggak tahu tuh developernya mukanya kayak gimana, rumahnya di mana, alamatnya di mana, kantornya di mana, lu nggak tahu semua. Terus kayak kalau dia ngilang lu mau cari di mana. Dan memang kejadian banyak sekali di tahun 2021 yang gue tahu tuh ada 3 atau 4 perusahaan yang staking hilang kabur. Bawa uang mulai dari puluhan miliar sampai ratusan miliar. Apalagi yang di Turki itu gede sekali. Yang di Turki itu kalau nggak salah sampai triliun kalau yang di Turki itu ya. Nah makanya akhirnya gue staking nggak mau. Trading justru itu yang paling pertama gue mulai. Cuman jujur gue agak nggak cocok sama trading karena beda-beda orang ya. Karena ada beberapa orang memang suka trading ya, mungkin dia punya waktu lebih untuk liatin grafiknya terus gitu kan, ngontrol, terus dia bisa scalping gitu 3%, 2% jual, 3%, 2% jual. Karena kan kripto kan fluktuatifnya kan kencang banget tuh. Jadi lu bisa tarik 2-3% itu gampang kalau di kripto kan. Nah makanya untuk itu gue nggak suka karena resiko gue adalah di kapital gue tuh jadi ini ya apa ya, jadi kolateralnya gue gitu. Jadi semua uang gue tuh bisa hilang kalau misalnya gue di trading gitu kan. Jadi gue nggak tenang, gue kerja, gue mesti ngurusin perusahaan, tapi di lain sisi ini uang gue lagi ngambang-ngambang nih, lagi ngawang-ngawang gitu. Jadi susah lah, mengganggu sekali. Waktu itu gue sempet trading itu kurang lebih 2-3 minggu lah. Waktu itu mengganggu waktu gue sekali. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak trading. Jadi akhirnya pilihan gue itu waktu itu mining nih. Nah, di mining ini lucunya, uniknya ya, karena gue memang basicnya itu di bisnis material distribution ya, untuk besi baja. Jadi gue juga ada bikin beberapa pipa besi gitu lah kurang lebih. Kalau misalnya orang awam gitu pasti ngomongnya pipa besi. Nah, itu kita memang udah terbiasa dengan konsep kita tuh investasi mesin. Dan nanti dia produksi, nanti bisa hasil untung dari hasil produksinya itu. Jadi gue sudah memang udah ngerti dan memang udah biasa sama bisnis model seperti itu. Jadi gue lihat mining ini, ini mirip ya sama bisnis besi baja gue gitu. Gue harus invest mesin untuk menghasilkan sesuatu. Mirip nih sama bisnis logistik gue. Gue beli truk, gue beli trailer, gue cari orderan, gue dapat profit gitu kan. Nah kurang lebih tuh jadi kayak gitu. Jadi gue udah biasa tuh dengan konsep bisnis seperti itu. Makanya gue lihat mining ini cocok buat gue. Dan gue lihat juga mining ini benar-benar bisa dibilang tuh simple dan no hustle gitu. Jadi kayak lu cukup ada orang yang jagain, terus dia ngerti lah benar-benar basic hardware knowledge sama software knowledge dikit banget lah, nggak usah terlalu banyak. Terus udah, lu cuma tinggal running mesinnya, lu jadi validator di dalam chain yang lagi lu validator, terus udah deh, otomatis dia langsung kayak generate income buat lu gitu. Nggak usah ribet, lu nggak usah ngutangin orang, lu nggak usah takut pusing karyawan lu nyolong uang, lu nggak perlu urusin orang banyak untuk ngurusin bisnis lu gitu kan. Jadi menurut gue ini tuh simple banget compare to bisnis gue yang gue jalanin tiap hari gitu loh. Makanya gue akhirnya memutuskan untuk mining dan gue bener-bener nambah terus sampai sekarang gitu. Oke bro, berarti kan lu kalau yang gue dengar dari cerita lu, berarti kan bisnis lu lumayan banyak lah yang lagi lu jalanin sekarang ya. Tapi ini bisnisnya bener ya, real ya, bukan ini ya, bukan pengusaha bodong ya. Boleh. Bisa kalau gue berani ajak ke kantor gue sama ke pabrik gue. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita search di Google nih, alamatnya kantornya ada nih ya, pabriknya ada ya, ada dong. Kantornya aja ada minimal. Bukan tahu-tahu kebun pisang. Kebun pisang kayak si itu, kantornya di search di mana di Google, tahu-tahu kok kebun pisang. Nah bro, sebelum gue lari ke crypto mining lagi bro ya, berarti kan lu punya usaha banyak begini, berarti lu awalnya tuh lu kerja dulu sama orang atau memang lu dari lulus kuliah lu udah langsung bisnis begini atau gimana sih? Jadi gue tuh mulai kerja tuh dari 2011 waktu itu. 2011 gue tuh kerja di perusahaan Jepang. Dia salah satu perusahaan Jepang yang lumayan gede lah di bidang trading. Tapi bukan trading ini ya, bukan trading forex future ya. Kita ngomongnya trading karena dia trading komoditas. Jadi kayak besi baja, chemical, plastik, terus dari itu ada bahan tambang juga gitu. Nah gue waktu itu kerjanya di bidang besi bajanya.
Jadi waktu itu gue sales untuk besi baja gitu, tim salesnya besi baja lah untuk marketing dan salesnya. Terus gue juga waktu itu lumayan aktif juga di departemen untuk business development gitu. Makanya jadi gue itu dulu kurang lebih dari 2011 sampai 2017 itu gue banyak sekali tuh ngerjain project-project yang baru untuk besi baja juga sama yang non besi baja. Terus juga gue banyak involved di untuk coordinate sales buat besi baja juga untuk perusahaan itu gitu. Jadi gue tahu item-item mana nih yang masih punya kesempatan bagus kalau kita kerjain sendiri. Dan hokinya memang perusahaan ini kan perusahaan besar ya. Di Indonesia-nya aja omsetnya satu tahun tuh belasan triliun lah. Nah jadi perusahaan ini tuh benar-benar gede banget. Jadi bisnis yang kecil-kecil, yang untungnya cuma kayak puluhan juta gitu ya. Mereka tuh nggak lihat sama sekali, bodo amat mereka. Karena mereka tuh size-nya tuh udah besar banget. Jadi mereka tuh aim-nya tuh yang gede sekali gitu. Kalau nggak ratusan juta mereka nggak kerja gitu. Makanya jadi kan puluhan juta buat mereka kecil, tapi buat gue kan besar waktu itu. Jadi ya sampai sekarang juga masih besar sih. Jadi ya gue kerjain juga gitu kan. Akhirnya yang nggak dikerjain perusahaan gue waktu itu ya udah gue kerjain sendiri karena gue udah cari kok revenue-nya, gue udah cari bisnisnya, lu nggak mau ya udah gue kerjain aja sendiri gitu. Jadi waktu itu mulai pelan-pelan dari tahun 2011 lah. Jadi gue mulai gue nggak langsung mulai dari 2011 sih. Gue mulainya itu tuh dari 2014-an akhir lah atau 2015 awal lah waktu itu. Gue mulai kayak inilah trading kayak jadi calo berdasi lah gitu ibaratnya zaman dulu kan. Nah baru akhirnya gue bikin benar-benar PT itu di 2016 gitu bro. Oke. Berarti lu memang dulu kerja dulu ya sama orang, lu belajar dulu caranya gimana, sampai akhirnya udah dapetin celahnya, lu juga udah dapet, mungkin lu juga udah dapet network juga ya, karena kan lu udah lumayan lama juga di situ kan, sampai akhirnya lu jalanin sendiri ya. Benar. Hokinya beruntungnya waktu pas dulu, gue mulai 2011 itu, di 2012 itu, awal tahun itu ada satu, dia harusnya tuh orang yang udah retire, yang udah pensiun sebenarnya. Cuman karena memang dia orang Jepang, di Indonesia tuh dia udah kayak 21 tahun di Indonesia dia. Jadi udah lama sekali dia kerja di Indonesia gitu. Terus dia udah bisa bahasa Indonesia lancar, dan dia udah ngerti banget dunia besi baja tuh di Indonesia. Jadi selama pas gue kerja sama dia itu, dia kurang lebih 1,5 tahun di company itu. Di 1,5 tahun itu tuh dia bagi-bagi hampir semua koneksi dia ke gue waktu itu gitu. Jadi makanya dalam waktu 1,5 tahun 2 tahun mungkin gue bisa bilang ya, gue kerja 2 tahun di situ sama juga orang udah kerja di tempat lain tuh mungkin kayak 8 sampai 10 tahun gitu. Karena knowledge-nya tuh jauh sekali, karena dia tuh benar-benar tiap hari tuh dia benar-benar waktu itu orang pertama yang kayak benar-benar mentornya gue gitu. Tiap hari gue tuh nempel dia terus gitu. Sampai weekend aja kadang-kadang gue juga nempel sama dia gitu. Jadi selalu kemana-mana tuh barengan. Even kayak kita ada business trip atau apa gitu, pasti bareng dia juga gitu. Jadi emang ini banget lah, dia benar-benar sharing, dan dia kan memang orang Jepang udah tua kan. Jadi lu tahu ya orang Jepang tua tuh modelnya kan kayak yang kakek Kameshenin yang di Dragon Ball gitu kan. Yang ngajarin Goku Kamehame ya kan. Nah itu kan itu dia ngajarin semua knowledge gitu lah, sama koneksi-koneksi juga dia kasih gitu ke gua waktu itu. Gitu, Bro. Oke. Nah, gue ngelihatnya gini bro, lu kan berarti kan emang belajar karena lu dulu kerja dulu sama perusahaan lu yang di 2011 itu, lu akhirnya lu udah kuasain, dan akhirnya lu baru memutuskan untuk buka usaha sendiri kan, karena lu juga udah dapet knowledge-nya, lu udah dapet juga celahnya, lu udah dapet juga network-nya dari situ kan. Nah, lu ngelihat fenomena sekarang ini kan anak muda banyak ini ya, berlomba-lomba pengen bikin perusahaan startup ya, karena melihat beberapa perusahaan startup itu kan sukses nih. Nah, tapi ada sebagian orang bilang gini bro, banyak sebenarnya anak-anak muda ini di satu sisi bagus ya, mereka bikin perusahaan startup, mereka bisa melakukan disruption ya ke industri yang mungkin udah terlalu lama gitu, dan mereka bisa membawa perubahan-perubahan baru. Tapi di satu sisi juga ada yang bilang mereka ini masih terlalu muda, belum ada pengalaman, terus tahu-tahu jadi founder atau jadi CEO, udah gitu jalanin bisnis, tapi kok tidak mau mencari profit, yang ada mencari investor terus, cari dana terus nih, fundraising terus nih. Nah, kalau lu ini kan boleh dibilang lu belajar, lu bikin perusahaan karena kan ya lu pokoknya harus ada profit, ya kan bisa dibilang kayak begitu kan. Gimana nih menurut lu nih melihat ada perubahan shifting orang bikin perusahaan tapi tidak mau mencari profit dari awal, tapi cari investor dulu deh. Yang penting ada investor bakar duit, hidupnya dari duit suntikan dana dari investor terus. Menurut tuh gimana nih? Jadi gini ya,
kita bisa bilang kalau kayak gini ya, itu tuh dua bisnis yang berbeda ya. Kalau gue kan bisa dibilang bisnis yang memang konvensional sekali dan memang udah ada dari tahun 1990, bahkan dari sebelum 1990 juga udah ada gitu bisnis kayak gini. Dan gue hanya melakukan apa yang orang zaman dulu udah kerjain, terus gue ngelakuin hal yang sama gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat memang zaman sekarang ini bisnisnya startup ini dibantu juga sama memang apa ya, bisa dibilang dunia digital yang udah makin maju kan. Dan memang bisnis modelnya tuh gameplaynya tuh emang udah shifting kalau menurut gue. Jadi memang dalam dunia startup ya, ini kan gue juga invest di beberapa startup juga gitu ya. Contohnya di Cafe Meet Stocks itu kan dia startup juga tuh dia. Mirip kayak semacam kayak ternak uang gitu lah dia. Dari edutech sekarang kita lagi mau berubah jadi fintech gitu. Nah, memang dalam dunia mereka bener-bener tuh dunia itu berdasarkan valuation game. Mereka tuh bilangnya tuh valuation game. Taking profit atau enggak, mereka tuh masih bisa dengan enteng mereka bilang kita belum tahu karena kedepannya kita mau jadi ini. Berhasil apa enggak ya kita lihat kedepannya bagaimana gitu. Yang berhasil ada nggak sih? Yang berhasil banyak banget. Yang nggak berhasil juga lebih banyak lagi. Jadi waktu itu gue pernah ngobrol sama sama teman baiknya inilah petinggi-petinggi tech in Asia gitu kan. Jadi dia bilang Indonesia ini punya rate kegagalan paling besar, lebih besar daripada di US gitu. Jadi memang banyak banget tuh founder-founder Indonesia tuh yang halu sebenarnya. Tapi ya to be honest, walaupun halu sebenarnya oke lah, mereka juga masih punya mereka tuh punya punya visi misi. Tapi mungkin memang yang gue agak sesalkan itu memang kadang-kadang tuh ya mereka punya visi misi bagus atau enggak mereka tuh tahu di luar negeri ada apa dan mereka pengen bikin di Indonesia seperti itu. Nah mungkin tapi memang kadang-kadang tuh gini, satu di Indonesia itu mungkin marketnya belum siap, mungkin teknologinya belum ada. Mungkin juga memang dia tidak punya cukup ilmu untuk mengeksekusi. Misalnya kayak kita ngomong siapa ya, let's say Ajaib. Ajaib itu, not Ajaib ya, Ajaib atau Bibit ya. Itu kan mereka udah ada dari tahun 2012 apa 2013 sebenarnya. Akhirnya mereka jadi perusahaan 1 triliun sekarang. Jadi unicorn nih mereka sekarang kan. Dalam waktu cepat banget nih dari pandemi kemarin gitu. Mereka udah dapat investment besar sekali. Padahal menurut gosip yang beredar, omsetnya tuh belum sebesar itu. Cuman memang mereka tuh planning-nya bagus sekali gitu kan. Opportunity-nya besar sekali yang bisa mereka monetize gitu. Jadi mereka akhirnya bisa jadi unicorn gitu. Perusahaan bernilai 1 triliun. Nah, kalau lu lihat nih ya, waktu pas ketika mereka dulu bikin di 2012-2013, satu, waktu itu di Indonesia itu masih shifting mungkin masih baru masuk dari industri 3.0 ke 4.0 gitu. Jadi baru benar-benar masuk apa yang namanya tuh e-commerce gitu kan. Jadi belum siap semuanya, marketnya belum siap, infrastruktur teknologi juga belum siap, dan maksudnya itu masih konsep yang baru sekali di Indonesia waktu itu. Jadi akhirnya dia belum bisa berkembang. Nah, akhirnya begitu pas 2020 nih COVID, terus kan orang mulai sadar investasi gitu kan. Investor di Indonesia juga dari kalau yang gue pernah baca datanya itu ya, waktu dulu tuh cuma 2-3 juta investor, sekarang kita udah punya 7 juta investor karena COVID. Naik 2-3 kali lipat karena lagi COVID kemarin ini kan. Jadi makanya memang menurut gue itu memang valuation game di dunia yang benar-benar berbeda, dan mereka itu bisa ngelakuin itu karena memang mereka itu tuh bisa dibilang tuh orang-orang yang akan membawa kita ke masa depan gitu, yang akan mentransformasi bisnis di zaman sekarang yang sudah ada. Karena to be honest gini ya, perusahaan gue itu udah berdiri dari 2016. Bisa dibilang yang kerja di perusahaan gue itu semua umurnya di bawah gue. Gue tahun ini 34 tahun ini. Tapi orang-orang yang kerja yang di bawah gue itu ada yang seumuran gue, ada juga yang 2 tahun di bawah gue, 3 tahun di bawah gue pun ada. Jadi staff-staff gue banyak juga yang masih baru-baru kayak 24, 25, 23 itu juga ada. Tapi mereka itu sudah kerja sama gue dari 2016. Ketika 2020 udah mulai COVID, gue juga mulai sadar online. Makanya gue juga akhirnya mulai sharing-sharing di Instagram, karena gue juga lagi baru mulai sadar online tuh. Jadi gue mulai 2019 tuh gue mulai pelajarin bisnis startup, mulai pelajarin apa sih industri 4.0, sekarang malah udah jadi 5.0 gitu kan. Jadi tuh, tapi untuk ngebawa semua perusahaan, orang-orang di perusahaan gue ini ya, untuk jadi digitalize mereka gitu, itu susah sekali. Karena pola pikir mereka tuh udah lama banget. Nah, makanya nih anak-anak muda ini ya, mereka tuh bisa jadi bisa dibilang tuh kayak semacam lubrikan lah. Mereka tuh pelumas untuk bisnis-bisnis semua ini bertransformasi. Contohnya gini deh, kalau kita mau ngomong kayak misalnya Tokopedia deh, Shopee deh, gitu ya. Dulu tante gua itu dia
punya toko tuh, gue lupa, yang pasti tuh lebih dari 20 di Tanah Abang waktu itu. Omsetnya besar sekali lah. Sekarang toko dia tuh udah nggak nyampe 10, udah hampir semua tutup. Kalau nggak salah tinggal 6 apa tinggal 7 gitu tokonya dia. Dan dia juga bilang dia ngeluhin dia udah kalah habis-habisan sama Shopee sama Tokopedia. Nah, orang kayak tante gue ini kalau lu disuruh, even sampai hari ini disuruh jualan online aja masih nggak mau. Nah, kalau ngarepin orang-orang ini untuk merubah industrinya, untuk merevolutionalize industrinya, itu nggak bakal kejadian, ya kan? Makanya muncullah yang orang anak-anak muda ini dia mau revolutionalize. Menurut gua ya make sense karena so far contohnya yang udah ada di tahun 2011, 2012, 2013 itu hari ini 2021 berhasil. Gojek sama Tokopedia udah mau join kan, mereka udah mau go public. Mungkin katanya April ini malah go publicnya katanya kan gosip-gosipnya 40 billion US dollar, itu hampir 600 miliar. 600 triliun, sorry. 600 triliun rupiah loh, itu gede sekali. Kalau mereka sampai go public tuh kalau nggak salah mereka tuh bakal jadi perusahaan dengan market cap terbesar kedua setelah BCA. Bayangin, gede sekali kan. Itu perusahaan hanya dibangun dalam waktu kurang lebih dari 2000. Gojek itu 2012, 2013. Tokopedia itu 2013. Itu berarti cuma dalam 8 tahun, mereka udah jadi nomor 2, hampir menyamai Bank BCA yang udah dibangun dari, nggak tahu dari zaman bapak mak gue kali. Itu udah ada zaman Bank BCA kan. Nah, bayangin makanya. Jadi memang terbukti, mereka tuh pendahulu-pendahulu di dalam dunia e-commerce ini, mereka berhasil ngebawa industri itu ke masa depan gitu. Makanya jadi sekarang nih startup-startup ini diyakini kalau nggak ada mereka, industri nggak bakal bisa berevolusi. Dan memang kenyataannya ya udah investor juga sekarang mereka juga mainnya gameplay-nya mereka adalah gameplay untuk FOMO-FOMOan masuk-masuk ke invest ke dalam perusahaan startup gitu. Yang mereka anggap bagus mereka masuk. Nanti kalau misalnya memang oke, semuanya masuk di situ. Nanti mereka akan ngebantu perusahaan ini supaya naik terus gitu. Jadi ini memang yang terjadi, fenomena yang terjadi. Cuman kalau dibilang ya, kalau lu perhatikan CEO yang sukses, ini juga berdasarkan data, gue ngomongnya berdasarkan data. CEO yang sukses ya di bidang startup itu rata-rata umur 30-an ke atas semua. Jarang banget CEO yang sukses itu di umur 20-an. Contohnya even kayak teman gue, dia punya perusahaan mirip kayak Traveloka. Dia namanya Airpass. Dia dibangun di 2012 kalau nggak salah, apa 2013 juga, gue lupa deh. Dia mirip banget kayak Traveloka. Cuma di Indonesia kita nggak pernah dengar tuh Airpass. Karena dia besarnya tuh di Thailand, di Filipina, sama di Malaysia. Sama di Vietnam juga, dia lumayan besar juga di situ. Dia malah dari revenue dia di Indonesia itu cuma 2% doang, market Indonesia. Padahal tapi dia operasional di Indonesia. Itu CEO-nya sudah hampir 40 tahun, 36 apa 38. CEO-nya. Tapi teman gue itu dia adalah early believer yang pertama-tama, jadi dia juga semacam kayak co-founder jadinya. Dia juga ada saham lumayan besar juga di perusahaannya. Tapi itu dia join kalau nggak salah tuh sekitar 2014 kalau nggak salah. Atau 2015 dia baru join masuk ke dalam sana gitu. Nah makanya kemarin ini nih, minggu lalu, dia baru mereklaim dirinya tuh sebagai unicorn. Dan dia akan lagi dalam proses diakuisisi sama satu perusahaan marketplace yang lu juga tahu namanya, tadi gue sebutin juga salah satunya gitu. Makanya jadi itu memang memang marketnya itu seperti itu gitu. Jadi memang terbukti juga sebelumnya pre-successor-nya mereka udah sukses merevolusi bisnisnya. Jadi ini yang baru-baru muncul, mereka juga bilang, gue juga bisa revolusi bisnis gue gitu. Jadi mereka mau untuk kedepannya supaya lebih maju lagi, ya lu harus support gue. Dan memang gameplaynya adalah gameplay valuation game gitu. Ya memang ada yang hancur, yang akhirnya hilang, tapi banyak juga yang berhasil gitu kan. Jadi menurut gue oke-oke aja sama konsep seperti itu, karena memang kayaknya memang kita perlu, karena kalau lu harus ngerubah orang yang udah tua gitu ya, yang zaman dulu, itu nggak akan bisa deh. Lu mau ngomong mulut berdarah juga nggak bakal bisa kayaknya kalau ada yang orang tua seperti itu. Iya, susah soalnya udah terlalu kebiasaan dengan caranya mereka, dan ketika dicobain hal yang baru ya bingung ya, kayak paling gampang inilah kayak orang tua kita ya, kalau disuruh pegang handphone, smartphone ya bingung kan mesti gimana. Gue punya teman satu, dia ownernya ini merek spidol yang terkenal banget di Indonesia. Harusnya lo tau lah, dari Jepang gitu dia. Dia punya ide banyak banget gitu. Dia kasih ke papanya gitu kan, ke bapaknya gitu. Ini bisnis tuh dari kakeknya. Jadi ini udah turun ke generasi kedua, ke papanya, mungkin bentar lagi ke teman gue ini. Teman gue ini posisi udah umur kurang lebih segua, mungkin 35, mungkin dia 37 kali mungkin ya kayaknya. Dia udah lebih tua daripada gue. Dia kasih ide ke bokapnya. Bokapnya ngomong apa tau nggak? Dia ngomong gini bokapnya, yang gue lakuin, itu tuh udah jadi bisnis ratusan miliar. Yang lu mau lakuin tuh belum terbukti jadi apa-apa, udah lu ikutin gue aja, digituin.
Nah lu sebagai anak kan lu nggak bisa apa-apa, ya kan Iya. posisinya lu kerja sama bapak lu, Hmm. terus ya lu hidup ya can complain, nggak bisa komplain juga ya, lu hidup Hmm. enak, rumah Hmm. bagus, Hmm. aset lu Hmm. banyak, lu Hmm. bisa live a very inilah fruitful life lah gitu kalau gue lihat kan dari Iya. lifestyle-nya. Tapi ya udah, lu ya udah ikutin aja, manut dulu aja. Mungkin ntar time to shine buat lu ntar ada, tapi mungkin nanti nggak sekarang gitu kan. Even Hmm. soalnya kakeknya aja tuh sampai kemarin nafas terakhirnya dia itu masih kerja gitu, sampai sakit akhirnya nggak bisa sembuh lagi, akhirnya meninggal gitu kakeknya dia. Itu aja sampai benar-benar tua banget baru benar-benar mau berhenti kerja. Apalagi kan ini kan bapaknya di generasi keduanya masih belum tua-tua banget gitu kan. Jadi dia Masih tunggu aja lama. waktunya dia gitu kan. Iya. Masih lama sekali. Jadi makanya kalau kita lihat emang untuk merubah orang-orang seperti ini itu susah. Jadi memang harus ada breakthrough yang kayak ini lah dari anak-anak muda ini yang memang dia harus memimpin industrinya lah menjadi masa depan gitu. Tapi menarik sih tadi yang sempat lu singgung ya tentang rata-rata yang sukses tuh CEO-nya atau foundernya di usia yang sudah 30-an ya. Iya. Ya, gue setuju sih karena memang suka nggak suka pengalaman itu nggak bohong sih bro. Pengalaman Nah, dan juga kematangan seseorang itu kan apalagi kalau masih ya kita pernah umur 20-an lah ya. Kita biasanya umur 20-an tuh masih emosional. Bener kata lu. benar-benar. Kadang-kadang masih halu. Oh ya gini pengen ikut, pengen coba, pengen ini. Teman biasanya ya gitu. Nafsu gede ke tenaga kurang. Betul, 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 betul. Iya, Dan, iya, iya, dan iya, akhirnya exactly. kecebur. Iya, benar, 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 benar. Iya, iya. Iya, iya. Menarik sih. Gue juga sebenarnya dulu gue sempat ada bikin startup sih. Malah gue 2009 waktu itu gue masih kecil-kecil, masih zamannya website, masih zamannya juga Hmm, baru coba-coba jualan lewat Kaskus. Waktu itu bikin hmm, bareng, ajakin teman-teman gue bareng. Jadi waktu itu gue jual jersey bola original tapi. Jadi waktu itu kita sempat bikin websitenya dan kita pokoknya jersey bolanya ini adalah jersey-jersey yang memang nggak hanya yang musimnya lagi berjalan, tapi yang vintage-vintage pun kita juga jualin gitu. Jadi kita kumpulin, waktu itu kita juga hunting-hunting sampai akhirnya koleksi kita banyak, kita akhirnya taruh di website itu kita jual. Awalnya di Indonesia, waktu itu menurut kita ini sebenarnya bisa dijual juga keluar karena juga ada ini kadang suka ada orang-orang dari luar negeri tuh nanyain, ini dijual gak, bisa nggak kirim ke tempat gua. Gua kalau kan nggak tahu tuh gimana cara jualan terus kirim ke luar negeri tuh gimana caranya menerima paymentnya gimana. Waktu itu kan kalau di luar pakai PayPal kan, gue belajar dulu PayPal gimana segala macem. Ya udah akhirnya kita sampai waktu itu terakhir paling jauh itu pernah jual kirim tuh ke Argentina sama ke Chile. Itu tapi Oh. sampainya lama banget bro. Sebulan lebih. Satu Ah, setengah bulan karena kan mereka pilihnya yang ini ya bukan yang ekspres ya. Kalau ekspres harusnya 5 sampai 7 hari nyampe kan. Jadi mereka tuh pakainya yang hmm. register bel itu bisa sampai 1 sampai 1,5 bulan baru nyampe dan untungnya nyampe bro. Gue sih udah was-was aja karena kan kalau misalnya sampai nggak nyampe mereka dispute di PayPal, barang kita nggak tahu kemana, duit kita nggak terima kan karena kan mereka Ya. merasa barangnya mereka nggak terima nih, tapi untungnya nyampe sih ya. Cuman akhirnya gue 2017 gue cabut sih, 2017 cabut dan nggak lama akhirnya itu startup ya kolaps juga sih. Ya pengalaman lah, Ya, ya. Tapi belajar dari. inilah ya, experience ya. Berarti Iya. udah dapat pengalaman juga kan dari situ, ilmu baru kan. Oh iya, waktu itu tuh lagi zaman-zaman inilah. Emang sih menurut gua tuh pas lagi 2009 2012 itu kan emang ini ya kita mulai ini ya, mulai orang-orang Indonesia tuh mulai belanja online kan. Gue waktu itu masih ingat banget masih zamannya orang masih pakai BBM ya kan. Masih kadang-kadang Hmm. juga masih belum ada tuh kayak lu apa namanya tuh di Tokopedia lu transfer disediain paymentnya enggak langsung transfer Hmm. ke bank segala macem. Ya, Seru sih pas lagi zaman itu. Dan malah gue bilang ya zaman-zaman itu gua. adalah zaman di mana lu jualan online tuh gampang banget bro. Beda kayak sekarang. Hmm. Kalau sekarang tuh gila rame banget kan. Peluang lu untuk nongol dan barang lu dilirik itu tuh jauh lebih susah sekarang. Dulu tuh jauh lebih gampang. Hmm. Dulu tuh jauh Karena lebih. sekarang saingan juga banyak soalnya kan. Oh iya, saingan sekarang banyak Hmm. banget. Jadinya ya gue sih dulu cukup menikmati ya masa-masa waktu itu ya. Sempat ikut juga Tekken Asia Conference segala macem. Ya seru sih waktu itu sih. Ya cuman ya gue sekarang lebih memilih untuk tidak terlalu ikut-ikutan di situ lagi sih.
Ya. Kayak gitu. Nah, berarti gini bro. Jadi menurut lu valuation game ini menurut lu adalah sesuatu hal yang memang ya memang zamannya begini ya, the gameplay ya seperti ini bro ya. Jadi menurut lu it is okay ya. Kalau menurut gue oke, dan memang industri sekarang adanya seperti itu yang dibentuk di market dan di industri untuk revolusi ya seperti itu. Jadi mau nggak mau ya memang kita mau nggak mau harus ikut gitu, karena memang kan Indonesia kita kan belum ini ya, maksudnya kita bukan negara penggerak ekonomi dunia. Sekarang kan di US semua kan gerakannya seperti itu. Jadi ya kita mau nggak mau juga kita kan harus ikut gitu. And so far mereka udah ngebuktiin hasilnya bagus kan, dari mulai 2010 sampai sekarang tuh perusahaan-perusahaan di US. Jadi ya udah terbukti, kita mau ngomong apa gitu ya, kita harus ikutin inilah, harus ikutin arusnya juga kan, mau nggak mau gitu. Betul. Kalau nggak ya udah kita ketinggalan jadinya. Betul. Nah terus lu juga ada bisnis gym. Lu buka bisnis gym lagi pandemi begini, bukannya ini bro berat? Enggak, kalau gym gue itu sebenarnya dari 2019 bro, sebelum pandemi. Oh, akhir tahun 2019. Tapi bulan apa ya? Gue lupa deh. Kalau nggak salah bulan Oktober waktu itu, atau bulan Agustus ya waktu itu ya. Terus udah jalan kurang lebih sekitar 6 bulanan, terus pandemi itu. Ya udah, wassalam. Cuman ya akhirnya inilah, kita waktu itu harus tutup libur lockdown kan waktu itu kan. Tapi ya syukur-syukur nggak tahu hoki atau enggak ya. Jadi waktu itu kita branding juga kan diri kita di sana, bla bla bla. Kita tuh lumayan sufferingnya tuh 6 bulan pertama pas pandemi lah. Begitu akhir 2020 kita udah not bad sih sebenarnya. Sampai 2021 ini bisa dibilang udah lumayan banget. Kita bisa survive lah, nggak minus gitu. Ya memang nggak untung, cuman ya nggak minus. Jadi gue udah sangat bersyukur ketimbang tempat-tempat lain banyak yang akhirnya bangkrut kan, gym-gym yang model-model kayak gue tuh banyak bangkrut soalnya kan. Nah, untungnya tempat gue itu enggak gitu, dan memang kita di situ untungnya kita juga branding, jadi akhirnya juga memang orang yang datang ke tempat kita juga lumayan oke, loyal juga, terus akhirnya kita set revenue supaya kita juga bisa tutupin cost ya, jadi oke lah, masih oke. Apa sih nama gymnya? 144 Prime Studio kita bilang, 144 Prime Studio. Oh, di mana tuh bro? Di daerah Green Lake bro. Oh, Green Lake. Karangtengah. Nah, Karangtengah. Iya. Gue kan dulu sempet ini ya, nge-gym di salah satu mega gym di Indonesia lah. Kalau sebut nama pasti tahu lah, ada di mall-mall soalnya. Itu waktu itu pas pandemi itu udah tuh buka tutup. Wah udahlah, akhirnya pas lagi member gue emang juga menjelang habis, ya udah gue kelarin dulu. Gue soalnya sampai sekarang kan kita Januari ya, sekarang bulan Januari pas kita recording ya kan. Ya mudah-mudahan enggak sih, temen gue takutnya kalau sampai ada gelombang ketiga lagi kan, aduh itu repot banget kan. Ya kalau seandainya gelombang ketiga inilah, kita positive thinking aja, ini udah gelombang terakhir gitu kan. Iya. Ya kan, kata orang bilang kan gitu, katanya menurut dari flu Spanyol 50 tahun lalu kan katanya harus ada satu gelombang flu lagi yang bakal banyak banget di mana orang sakit semua, tapi itu tidak mematikan gitu kan. Jadi kan ini kan udah keluar nih si Omicron, nggak mematikan, dan kayaknya ini jadi gelombang terakhir. Soalnya di US sekarang kemarin, minggu lalu ya, hari apa ya, Kamis apa Jumat ya, itu gue dengar mereka udah 1 juta case per day. Iya. Jadi kayaknya biasa Indonesia tuh 1 sampai 2 bulan berikutnya udah ikut-ikutan juga tuh biasanya gitu kan. Nah jadi ada kemungkinan besar kita begitu juga. Karena gue liatin juga nih data perkembangan Indonesia 2 minggu ini. Hampir setiap minggu tuh kita double soalnya kenaikannya. Iya benar. Kita ya kan? Jadi kayaknya kita juga udah lagi mau mulai naik fase ke sana, ya betul. Jadi kayaknya bakal ke arah sana. Makanya pemerintah kan juga kan udah mulai naikin nih PPKM ke level 2 lagi kan sekarang. Benar. Karena dilihat kayaknya udah mulai naik juga nih, kayaknya udah mulai banyak orang sakit lagi sekarang gitu. Iya benar. Terus yang kemarin liburan dari luar negeri pada pulang bawa Omicron. Iya benar. Yang ke Turki tuh bayangkan tuh ya, sakit Omicron, satu pesawat ada belasan orang katanya Omicron. Aduh, iya. Aduh. Ya tapi mau nggak mau memang harus kita lewatin sih. Iya betul. Ya tapi yang menarik adalah gini, menurut gua adalah dari 2 tahun terakhir inilah ya kita bisa survive, kita bisa ngelewatin sampai di titik ini sih bro. I think that's a good thing, dan yang gue juga lihat adalah shifting yang tadi kita bahas tentang digitalisasi ini jadi lebih cepat kan. Mau nggak mau harus berubah sekarang. Kalau enggak ya udah lu mati. Gue malah mikirnya kemarin kalau misalnya nggak ada COVID ini, nggak ada pandemi ini, mungkin shifting ini ke digital ini jadi
masih lebih lama. Mungkin unicorn yang kemarin-kemarin udah pada menyandang status unicorn ini mungkin nggak kemarin tuh, mungkin bisa tahun-tahun kapan mungkin baru bisa unicorn. Benar. Iya, seperti itu menurut gue juga gitu. Ya inilah ya, selalu ada pemenang di balik setiap situasi ya. Lalu. Nah, berarti setelah gue coba tadi gali dan ngobrol sama lu, berarti ini ya fix ya, lu bukan pengusaha bodong ya bro ya, lu berarti memang usaha bisnis lu ada, real, ada banyak, dan lu memang ini ya, memang juga sekarang ngikutin digitalisasi ya. So, kita next step nih ke yang kita pengen gali lebih dalam lagi tentang crypto mining nih bro. Nah, crypto mining ini sebenarnya gimana sih bro? Kan kalau dari bahasanya kan crypto ya, it's a cryptocurrency kan. Nah, mining ini kan nambang bro. Apakah nambang seperti kayak orang nambang emas kah atau nambang gimana sih bro? Cara paling gampang ya ngertiin crypto mining itu gini. Anggap aja lu jadi bank tapi dalam dunia kripto.